Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man nudiya sara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghur risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal ayatu billahi amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tema yang telah kita bahas kemarin, masih dalam dosa besar yang keempat, yaitu dosa meninggalkan sholat, yang dimana salah satunya yang terakhir kita bahas, orang yang meninggalkan sholat itu akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Kalau misalkan tarikus sholah nih, orang yang meninggalkan nih dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, menandakan berarti dia ada dalam neraka, bukan dalam surga. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang tidak sholat dengan mereka-mereka ini, dengan Fir'aun? Kalau kita tahu Fir'aun itu bukan hanya meninggalkan sholat saja, bahkan dia membunuh, mendolimi. Haman sama saja, Qarun, Ubay bin Khalaf. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang tidak sholat dengan orang-orang kafir ini seperti Fir'aun dan lain-lain ini? Karena mereka disibukkan dari sholatnya dengan hartanya, atau dengan kekuasaannya, atau dengan kedudukannya. Maka siapapun manusia yang disibukkan dari sholatnya karena hartanya, karena kekuasaannya, karena jabatannya, karena usahanya, ini bukan karena malas, beda. Ya. Kalau malas, ya, kemarin kita membahas dia akan ada di neraka bawi. Kalau dia leha-leha sholatnya, maka dia di neraka wail. Tapi kalau dia tidak sholat karena disibukkan dengan dunianya, akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan lain-lainnya. Ya, satu derajat. Ya. Fa in istaghalla bimalihi hasara ma Qarun, barang siapa yang disibukkan karena hartanya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Ya. Wa in istaghala bi mulkihi hasra Fir'aun, barang siapa yang disibukkan dari sholatnya karena kedudukannya, karena kekuasaannya, kerajaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa in istaghala bi wizaratihi hasra Haman, barang siapa yang dilalaikan dari sholatnya, meninggalkan sholatnya, dilupakan dari sholatnya karena wizarahnya, kedudukannya di sisi orang lain, di sisi pemimpin, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Wa in sagala bi tijaratihi hasara ma Ubay bin Khalaf, dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena usahanya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa sih Ubay bin Khalaf? Salah satu peninggi Quraisy zaman dulu. Ya. Dia menolak risalah Nabi SAW,
nolak perintah Nabi SAW karena merasa apa? Orang kaya, orang berada, nggak butuh. Dan itu banyak zaman kita, berapa banyak orang-orang yang sombong karena hartanya, mentang-mentang dia kaya, boleh dia menghina, mentang-mentang kaya, boleh dia merendahkan. Nah, orang-orang seperti ini akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Kemudian Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at min hudimmatullah azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, sengaja dia meninggalin sholat. Banyak ya. Hampir dimanapun selain di masjid ya, banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Para tukang, para pedagang. Kalau diajak sholat kadang alasannya karena kotor. Padahal wajibnya bersih. Ya, entah itu apa yang kotor. Nah, jika dia meninggalkan sholat karena sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri darinya. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ujian terbesar itu, adab terbesar itu, bukan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan musibah, tapi justru adab terbesar Allah itu ketika Allah membiarkan kita, tidak mempedulikan kita, dibuka semua pintu nikmatnya, sampai nanti datang tiba-tiba kematian dan langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berkata begini, ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah ayul amali ahabbu ilallah. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu liwaktiha. Salat pada waktunya atau di awal waktu. Ya. Salat di awal waktu ini salah satu amal yang paling afdol si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali salat Isya. Salat Isya itu afdolnya di akhir waktu. Ya. Makanya disebutnya salat atamah. Selainnya subuh, dhuhur, asar, maghrib itu lebih afdolnya di awal waktu. Nabi pernah berkata begini, laula asyqa ala ummati la amartu bi hadhihi shalah hadzal waqt. Kalau saya tidak ingin memberatkan kepada umat-umatku, saya pengen mewajibin sholat Isya itu di waktu ini nih. Ya. Waktu atamah. Ya. Jam 12 baru sholat. Kira-kira jamaah di sini bisa nggak? Sholat jamaahnya di masjid jam 12. Bisa nggak kira-kira? Ini kalau kita mau dapat fadilah, keutamaan sholat Isya dan atamah ini, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Pertama, tidak boleh tidur sebelumnya. Jadi kalau kita mau atamah, mau sholat Isya atamah, itu nggak boleh tidur tuh dari maghrib sampai Isya, sampai jam 12. Kedua, tidak disibukkan dengan pekerjaannya. Saya mau sholat Isya, Isya mau di atamah, tapi dia jalan-jalan dulu, ke mall malam-malam, pasar malam, kemana lah, gitu. Main dulu, baru jam 12 baru dia atamah. Nggak bisa. Ketiga, harus dikerjakan berjamaah. Jadi kita mau atamah, tapi kita sholatnya munfarid sendirian, nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mau atamah, mungkin siapa tahu di sini jamaah Masjid Hidayatullah di sini mau mempraktekkannya sholat atamah. Ya. Ada 3, nggak boleh tidur, nggak boleh sibukkan dengan kesibukan dunia, dan ketiga harus berjamaah, nggak boleh sendirian. Ini saya kali-kali ya, tapi saya nggak ikut. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu, ya, para sahabat udah nunggu tuh di masjid dari maghrib loh, nunggu. Saat dari azan awal, azan pertama Isya, ya, nunggu tuh para sahabat tuh.
sampai jam 12 nungguin Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab ngetok pintu Rasul. Ya Rasulullah, rokok dan nisa uwasibyan. Ini anak-anak sama perempuan pada tidur. Di kapan kita sholat? Ya. Nabi tiba-tiba keluar, rambutnya basah habis wudhu. Beliau mengatakan, saya kalau tidak ingin memberatkan umatku, pengen mewajibkan sholat isya pada waktu ini. Ya. Namun sebagian ulama lagi mengatakan tetap sholat isya itu afdolnya di awal waktu. Cuma yang lebih rojeh, yang lebih kuat antara awal waktu dan akhir waktu untuk sholat isya itu yang lebih rojeh akhir waktu. Ya. Karena isya ini adalah pengecualian. Cuma ada pendapat ketiga dari para ulama. Apa itu? Mengambil tengah-tengahnya. Pendapat tengah-tengahnya. Lihat dari kondisi jamaahnya. Kalau kondisi jamaahnya lebih memungkinkan untuk mengerjakannya di awal waktu, sholatlah di awal waktu. Tapi kalau misalkan kondisi jamaahnya siap mengerjakan sholat isya itu di akhir waktu, maka laksanakan di akhir waktu. Insya Allah jamaah sini di akhir waktu siap ya. Insya Allah ya. Disiapin kalau gitu. Seperti itu. Baik. Wa man taraka shalah fala dinalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia tidak mempunyai agama. Nah, makanya kenapa sih orang tua kita dulu, bahkan para ulama mengatakan kalau kita pengen tahu, pengen menilai orang nih, ya, itu yang kita nilai itu sholatnya dulu. Dia sholat apa enggak? Kalau dia sholat ada kebaikan pada dirinya, ada kebaikan ya, belum tentu baik, ya, tapi ada kebaikan pada dirinya. Ya. Karena kenapa? Karena ada 3 hal. Kalau kita mau mengetahui orang itu baik apa tidaknya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita sudah pernah safar bareng, ya, berpergian jauh bareng-bareng. Kalau kita sudah pernah tidur bareng di satu tempat. Kalau kita sudah pernah hutang piutang. Dan di situ akan nampak tuh sifat orang sesungguhnya tuh. Apalagi kalau kita lagi safar bareng di perjalanan, Allah akan perlihatkan sifat asli kita bagaimana. Ya. Dan itu sudah pernah makan dan tidur bareng. Ketiga sudah pernah urusan utang piutang. Nah, kita baru bisa menilai nih orang ini baik apa enggaknya. Tapi sebelum kita mengerjakan 3 nih, belum pernah safar bareng, belum pernah makan tidur bareng, dan belum pernah urusan utang piutang dengan dia, bagaimana kita menentukan dia baik apa enggaknya? Lihat dari sholatnya. Kalau dia sholat berarti ada kebaikan. Belum tentu baik, karena banyak orang sholat bermaksiat, banyak orang sholat korupsi, banyak orang sholat mencuri, banyak orang sholat berzina, ya. Banyak orang sholat ghibah. Namun ada kebaikan di dalam dirinya, ya, tapi bukan tentu orang yang baik. Wassalatu imaduddin, dan sholat itu adalah tiangnya agama. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Rasul amri Islam, perkara itu segalanya pondasinya adalah Islam, iman. Percaya dulu dengan Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam. Baru tiangnya adalah sholat. Baru atapnya yang menaungi agama tersebut, yang menaungi perkara tersebut adalah jihad fisabilillah. Juga dalam riwayat lain, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu'a, ya. Orang Majusi, tapi nyamar jadi Islam. Nah ini penyakitnya nih, dari dulu tuh kayak gitu tuh, Islam tuh mundurnya, kalahnya, gara-gara orang yang mengaku Islam, tetapi menjatuhkan Islam dari dalam, dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu orang-orang Majus, orang Yahudi nyamar dari Islam. Ada namanya Abu Lu'lu'ah, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Namanya Abdullah. Itu orang Yahudi. Abdullah bin Salul, orang munafik. Ya. Mereka nih yang mengaku-ngaku Islam tapi menghancurkan di dalam. Sama seperti kita juga. Ada tuh sejenisnya itu Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ka'ab.
di zaman sekarang. Siapa? Orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Mengaku Islam, tetapi meruntuhkan dari dalam. Mengatakan Allah itu nggak bisa dinalar. Mengatakan hari kiamat itu nggak ada. Tapi masih sadar. Ya. Sama aja. Runtuhnya dari dalam, bukan dari luar. Karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kaum muslimin benar-benar ikhlas karena Allah, berjihad, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk lagi sholat subuh jadi imam, ditusuk dari belakang. Ya. Sholatnya dilanjutin apa diputus? Kalau ada imam ditusuk, atau ada imam tiba-tiba pingsan, atau imam lagi sholat wafat, sholatnya diputus sampai dilanjutin, lanjutin dong, lanjutin. Dengan apa? Orang yang di belakang imam, badalnya dia maju jadi imam dan dipercepat sholatnya supaya cepat menolong imamnya. Nah, namun Abu Lu'la ini ketika menusuk Umar bin Khattab, ya, tentunya para sahabat kita mungkin ngiranya kok ada imam ditusuk, dibunuh, kok para sahabat yang lain diam aja? Nggak diam. Orang-orang yang di dekat Umar bin Khattab berusaha untuk melawannya, tapi ternyata ditusuk juga oleh Abu Salul nih. Ya. Ditusuk juga. Makanya yang meninggal itu bukan Umar saja, tetapi beberapa sahabat juga yang di dekat Umar. Kemudian baru dia bunuh diri. Abu Lu'lu'ah nih. Ya. Ini fikihnya. Ya, ketika ada imam batal, sholat kita belum tentu batal. Nggak batal. Entah itu karena dia sakit, wafat, ataupun pingsan, atau memang batal wudunya. Atau batal wudunya. Ya, tinggal imamnya keluar, dan badal yang di belakang tinggal maju untuk menggantikan imam, nggak perlu mengulanginya. Atau imamnya tiba-tiba serak, ya, nggak bisa ngelanjutin bacaan Al-Qur'annya. Apa dilakukan? Diganti juga, imamnya mundur dan orang yang di belakang maju untuk menggantikan imam. Nah, di sini kenapa pentingnya orang yang di belakang imam itu harus paham fikih juga, ya. Supaya ketika ada apa-apa pada imam, ya dia siap untuk menggantikan, dia siap untuk bertanggung jawab. Nah, kadang kita ini ya, imamnya kadang mohon maaf udah batal wudunya, cuma kadang risih, ya, takut jadi fitnah lah, takut nanti dia omongan lah, karena saking awamnya, enggak imamnya enggak makmumnya. Ya kalau imam batal aja, sholatnya tinggal diganti dengan imam yang baru. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, tusukannya banyak nih. Ya. Sampai dalam satu riwayat ketika beliau minum susu, itu susunya tembus keluar lagi dari perutnya. Ya. Gimana itu coba? Ya. Dan dari situ Umar bin Khattab udah tahu inilah ajalnya. Orang susu aja nggak bisa masuk sudah. Ya, di situ ajalnya. Nah, ketika Umar bin Khattab ditusuk, sahabat yang lain, as-sholatu ya Amirul Mukminin, tetap disuruh sholat coba. Amirul Mukminin sholat. Lalu keadaan Umar bin Khattab udah gak berdaya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kalau kita mah iya nanti, ya enggak. Jangan kan lagi ditusuk, lagi biasa aja, lagi sehat walafiat pun kalau disuruh sholat iya nanti. Jawabnya pasti itu. Tapi Umar bin Khattab jawabnya, naam, ya saya sholat sekarang. Amma annahu la hadda li ahadin fil islami adha as-shalah. Karena tidak ada bagian bagi orang-orang yang meninggalkan salat dalam agama ini. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, sakarat, tapi tetap salat. Terus bagaimana dengan orang zaman sekarang yang meninggalkan salat gara-gara sibuk? Ya. Meninggalkan puasa gara-gara kerjaannya. Tidak ada apa-apanya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa sallallahu anhu wa jarhuhu yas'abu daman. Dia sholat dan darahnya masih mengalir. Ya. Ini salah satu fikih juga nih. Bagaimana kalau kita sholat ternyata ada darahnya? Kalau darahnya itu darah manusia, maka silakan lanjutkan sholatnya. Karena nggak najis.
Apalagi memang darahnya mengalir. Kita punya luka, ya, diperban pun masih ngalir, maka tetap sholat. Walaupun diperban juga tetap ada darah yang diperban, tetapi tetap diizinkan sholat. Kalau itu darahnya darah kita sendiri atau darah manusia. Yang jadi perdebatan itu adalah darah hewan. Ya, lagi sholat, Allahu Akbar, ada nyamuk, tepak, ya, darah. Kita nggak tahu nih darah siapa nih, nyamuk yang digigit siapa nih. Ya. Ini jadi perdebatan. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan semua darah itu ini najis, ya, najis. Sedangkan madhab Imam Ahmad bin Hambal, darah itu tidak najis selama dari hewan yang boleh dimakan. Ala kulli hal. Ya. Kemudian Abdullah bin Shaqiq, seorang tabi'in, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah SAW la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairu shalah. Tidak ada satu pun dari sahabat Nabi SAW yang mengatakan orang itu kafir gara-gara meninggalkan amalannya kecuali dengan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka para sahabat mengatakan mereka sudah kafir. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah ditanya, Ani imra'atin la tusolli faqala man lam yusolli fahuwa kafir. Ya. Ali bin Abi Thalib ditanya, ada perempuan yang enggak sholat, kata Ali bin Abi Thalib, udah kafir dia. Ya, sudah kafir. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud juga mengatakan lam yusolli faladinalah. Man taraka sholatan wahidan muta'ammidan laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi qadban. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali aja, satu, bukan satu hari nih, satu kali aja, mungkin zuhur doang, mungkin maghrib doang, laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi qadban, dia akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti dan Allah dalam keadaan murka padanya. Kalau Allah udah murka, apa yang bisa kita lakuin? Man laqiyallahu wa huwa mudhi'u li sholati lam ya'ballahu bi syai'in min hasanatihi. Ay ma yaf'alu wa ma yasna'u bi hasanatihi idza kana mudhi'an lis shalah. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka nanti di hari kiamat ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebaikannya itu akan dihapus. Ngeri kan? Kita zakat, kita puasa, kita infak, kita silaturahmi, selalu berkata baik, nggak pernah bohong. Tetapi nggak sholat, maka semua kebaikannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak cukup tuh. Ya. Nggak cukup cuma bermodalkan dengan akhlak yang baik namun nggak sholat. Kenapa? Karena orang non muslim pun banyak yang berakhlak yang baik, lebih baik daripada orang Islam, tapi tetap ketika mereka nggak sholat kebaikannya sirna. Ya. Ibnu Hazm pernah berkata begini, la dzamba ba'da syirki a'dham min ta'khiri sholati an waqtiha wa qatlu mu'min bi ghairi haq. Ya, tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa syirik kecuali dosa meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Man taraka sholata faqad kafar. Innal 'abda idza adkhala qabrahu su'ila 'anis shalah awwalu syai'in yas'alu anhu. Sesungguhnya hamba ketika dia pertama kali dimasukkan ke dalam kubur, yang akan dia ditanya, yang pertama kali yang akan ditanya adalah tentang sholatnya. Tentang sholatnya. Fa in jazat lahu nadhara fi maduna dzalika min amalihi. Kalau dia ketika ditanya sholatnya, kemudian sholatnya beres, nggak ada yang kurang, nggak ada yang bolong, maka barulah dilihat amalan-amalan lainnya. Wa illam tajzilahu lam yanzur fi syai'in min amalihi ba'd. Tetapi kalau misalkan ketika dilihat sholatnya ternyata ada yang bolong, ada yang nggak lengkap, ada yang nggak beres, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat amalan-amalan setelahnya. Udah. Ini paling pertama itu adalah sholatnya dulu. Kemudian Nabi pun pernah bersabda gini, idza shallal 'abdu sholata fi awwalil waqti
sa'idat ila samai walaha nurun hatta tantahi ilal arsh wa tastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada seorang hamba yang sholat di awal waktu, sholatnya di awal waktu, maka sholat ini akan berubah menjadi pahala yang berbentuk cahaya dan dia akan naik sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah, dan dia akan beristighfar untuk pemiliknya. Ya. Kita sholat barusan Allahu Akbar di awal waktu, alhamdulillah. Maka sholat yang kita kerjakan ini akan menjadi cahaya sampai datang ke arsy dan dia beristighfar untuk kita semua insyaallah. Dan dia akan berdoa, hafizakallahu kama hafidtani. Semoga engkau dijaga oleh Allah karena engkau telah menjaga salatku. Wa idza shalal 'abdu sholata fi ghairi waqtiha sa'idat ila samai wa 'alaiha dhulmah. Dan jika ada seorang hamba yang tidak sholat atau sholatnya terakhir, dikodok mulu, sengaja lagi dikodoknya, maka sholat ini akan menjadi dulmah, bukan cahaya, tapi dulmah, kegelapan. Fa idzan taha ila samai talaffa kama yalifu ats-tsaubil khalq. Dan dia ketika dia naik, dia sholat di kodok sengaja, ya. Bukan karena lupa. Maka sholatnya ini ketika mau naik langsung lebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu dhayya'akallahu kama dhayya'atni. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu karena engkau telah meninggalkanku. Wa rawa Abu Daud fi sunanihi an Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini masyaallah, ya. Beliau mengamalkan salah satu sunnah yang tidak bisa kita amalkan di zaman kita sekarang ini. Apa itu? Salah satu sunnahnya, beliau itu umur dia dengan orang tuanya, dengan bapaknya hanya beda 11 tahun saja. Ya. Bisa bayangin. Dia dengan orang tuanya itu hanya beda 11 tahun saja. Berarti bapaknya dulu nikahnya umur berapa ya? Ya. Nah, kita nikah umur berapa? Ini sunnah yang sulit kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Jangankan nikah muda kayak gini, belia, bukan muda lagi, belia. Ya, untuk nikah lagi pun sulit bapak-bapak. Ya, itu termasuk sunnah itu. Ya. Nabi SAW bersabda, salah satu la yaqbalullahu minhum salatuhum. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Barang siapa orang yang berimam, ya, dia jadi imam nih, mimpin sholat, tetapi makmumnya karihun, nggak suka dengan imam tersebut, sholat yang nggak diterima. Ya. Dia kalau kita mau sholat, kita harus minta ridho dulu. Kalau mau jadi imam, harus benar-benar diizinin. Jangan tiba-tiba nyelonong maju. Takutnya jamaahnya nggak seneng, sholat kita batal, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man istabada muharraran. Dan kedua, orang yang menjadikan orang hur, bebas, dijadikan hamba, sholatnya nggak akan diterima. Wa rajulun atas sholatu dabbaron. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi sengaja diakhirkan. Ini 3 orang, ya. Pemimpin, imam yang tidak diridhoi, orang yang menjadikan orang bebas budak, dan orang yang meninggalkan atau mengakhirkan sholat. Ini sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad atababan 'aziman min abwabil kabair. Barang siapa yang menggabungkan 2 sholat tanpa udzur, bukan karena safar, bukan karena sakit, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi kita tuh boleh menggabungkan sholat, menjamak namanya. Jadi ada istilah jamak dan qasar.
Jama' itu menggabungkan 2 sholat pada satu waktu. Qasr itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk menjama ini yang dibolehkan menjama sholat itu adalah pertama orang yang safar, berpergian. Kedua orang sakit. Jadi bapak-bapak sekalian jamaah yang rahmatullah ta'ala, kalau kita lagi sakit, berat untuk sholat 5 waktu di waktu-waktunya, maka silakan menjamaknya. Ketiga, karena hujan, kita sholat maghrib. Ya. Ketika sholat maghrib selesai, assalamualaikum, hujan, boleh kita langsung sholat isya di situ, menjamak. Dan ini yang banyak yang belum kita ketahui di Indonesia nih. Ya. Kalau hujan, boleh kita menjamak sholat. Keempat, karena takut. Ya bukan takut karena tetangga ya. Takut karena musuh lagi perang. Kalau dia keluar, takutnya mati. Ya. Atau takut karena memang lagi ada bencana. Misalkan, atau takut karena ada hewan buas, maka boleh di situ menjamak. Ya. Adapun qasar yang meringkas sholat 4 rakaat menjadi rakaat itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang bersafar saja. Ya, kalau kita nggak berpergian, kita hanya boleh jamak, nggak boleh qasar. Ya, kalau misalnya bapak-bapak lagi perjalanan pulang, misalnya dari Jawa ke Serang, ya, sebentar lagi mau masuk Serang nih, atau bentar lagi itu rumah kita di situ tuh. Kalau kita belum masuk rumah, kita masih boleh qasar. Ya, silakan qasar di masjid sini, masjid sana, atau masjid di Diatullah kita qasar di sini. Baru masuk rumah. Kalau udah masuk rumah, sudah selesai safarnya. Ya. Kemudian juga ada permasalahan kapan anak itu dianjurkan untuk sholat. Nabi pernah bersabda, "Murus sobi bisolati idza balagha sab'a sinin." Perintahkanlah anak kecil itu untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau udah 10 tahun dan dia masih susah untuk sholat, baru boleh dipukul. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita suruh aja sholat, ajak aja sholat. Belum boleh dipukul. Tapi kalau udah 10 tahun, boleh kita memukul. Tapi pukul jangan pakai parang juga ya. Pukul dengan pukulan ghairu mubarrih, kata Nabi SAW, pukulan yang tidak membekas. Ya. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita mendidik anak kita sholat umur 7 tahun, bukan umur 2 tahun? Karena nggak penting, jujur. Ya. Nggak penting, ya. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun diajarkan sholat nggak penting. Yang penting itu dicontohkan aja kalau umur segitu tuh. Ya. Yang paling penting umur segini nih, 2 sampai 6 tahun, itu bagaimana mengenalkan agamanya, bagaimana mengenalkan Tuhannya, dan bagaimana mengenalkan Rasulnya, itu paling penting. Percuma kita mengajarkan anak kita umur 2 tahun sholat, kita bangga. Umur 2 tahun, 3 tahun udah rajin sholat. Sholatnya udah kayak orang gede. Percuma kalau tidak ditanamkan nilai-nilai keimanan. Takutnya gedenya justru menjadi trauma beragama. Nggak mau sholat karena jauh dari orang tuanya. Selama ini kan ada orang tuanya aja. Ini yang kita takutkan. Dan seperti yang lagi viral sekarang itu, bukan sholat, ngaji. Itu bapak-bapak kalau melihat medsos, ya ada tuh, ya, seorang ibu menganiaya anaknya, bahkan merantai anaknya di leher, gara-gara anaknya tidak hafal surat pendek. Karena masih kecil. Ibunya ekspektasinya besar, ya. Anak pengen pinter agama, cuma pola didik yang salah. Ya. Pola didik yang salah. Kita memaksakan anak waktu kecil itu hal yang salah. Yang ada biasakan, disabarkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anaknya subhanallah. Yang lagi viral videonya, bagaimana keadaan anaknya, udah kayak binatang dirantai. Gara-gara tidak hafal surat pendek loh. Ini pola asuh yang salah nih. Pengen anaknya hafidh, tapi dengan cara seperti itu. Kalau kita mau anak kita hafidh, ya hafidh dan hafidh, hafal Quran, ya kita yang harus banyak baca Quran.
Kita pengen anak kita hafal Quran, tetapi kita nggak pernah baca Quran, ya percuma. Kita pengen anak kita sholat, rajin, kita nggak pernah nyontohin, ya percuma. Nah, cuma nyuruh doang. Ya. Nah, ini salah satu pola didik yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau mengatakan, hadal hadis yadullu ala igladil uqubati lahu idza balagha tarikan laha. Ya. Hadis ini yang menyuruh kita untuk memerintahkan sholat kepada anak kita menandakan berarti dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala jika anak ini sudah balik dan dia meninggalkan sholat. Orang tuanya pun kena nanti. Dari kecil nggak pernah diajarin sholat, udah balik nggak sholat, dosanya menjadi dosa jariah untuk orang tuanya. Nah, ini yang kita takutkan. Kita nggak pernah mendidik anak kita sholat, tahu-tahu balik dia masih meninggalkan sholat, dosanya akan dibagi sama orang tuanya. Ya. Cepat kita pernah baca kan, ada satu hadis orang tuanya ada di surga, anaknya ada di neraka. Anaknya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau masukkan saya ke neraka sedangkan saya waktu di dunia nggak pernah dididik oleh orang tua saya. Suatu saya di dunia saya nggak pernah dinasihatin, nggak pernah diajarkan, nggak pernah dikenalkan dengan Tuhan, nggak pernah dengan Rasul, nggak pernah dikenalkan dengan agama, sehingga saya bermaksiat. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibalik. Anaknya ditarik dari neraka, dimasukkan ke surga, dan orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Beda jika anaknya ada di surga, orang tua ada di neraka. Perbedaannya besar. Ya. Ketika dia ada di surga, dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana orang tua saya? Ada di neraka. Ya Allah, saya bisa seperti ini, menjadi orang soleh, menjadi orang baik karena didikan orang tua saya. Walaupun dia banyak maksiatnya, tolong ampuni dia. Jadi syafaat anaknya. Maka dua-duanya masuk surga. Tapi ketika anaknya masuk neraka karena orang tuanya, anaknya jadi masuk surga, orang tuanya jadi masuk neraka. Ya. Tapi jika anaknya masuk surga, dua-duanya akan masuk surga, menjadi syafaat untuk orang tuanya. Imam Syafi'i rahimahullah dari hadis-hadis yang kita sampaikan ini, beliau mengatakan wujubu qatlihi idza tarakaha mu'tamidan ba'dal bulugh. Ya. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dan dia sudah balik, maka wajib dibunuh. Sepakat sebenarnya para ulama tuh. Ya. Sepakat para ulama tuh. Kalau ada yang meninggalkan sholat, hukumannya itu dibunuh. Yang berbeda itu, bunuhnya ini apakah karena ya, meninggalkan sholat, ya, hukuman di dunia, apakah karena dia udah kafir, dicap kafir. Nabi SAW mengatakan, man badala dinahu faqtuluh, orang yang merubah agamanya, yang berubah jadi kafir, maka bunuhlah. Ya. Tapi sepakat tuh. Cuma bukan berarti langsung dibunuh ya. Nah, ente nggak sholat nih jam tetangga nih. Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i bunuh langsung, nanti tetangga kita nggak ada semua nanti. Ya. Ba'da istitabah, setelah diajak taubat. Ya. Setelah diajak taubat, masih belum mau taubat, ditakzir. Takzir itu dikurung. Ya. Dikurung masih belum taubat, dihukum, cambuk. Dicambuk masih belum mau taubat, baru dibunuh. Enggak langsung dibunuh. Ya. Dan ini semua yang menentukan adalah seorang qadhi, bukan kita masyarakat umum, masyarakat awam, tapi orang qadhi, seorang hakim syar'i tentunya, yang boleh melakukan hukuman-hukuman syar'i. Nah, ya. Nah, ini ya, hampir semua mazhab yang mengatakan tarikus shalah yuqtal dorban bisayf, ya. Kata Imam Malik rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat hukumannya dipukul lehernya dengan pedang.
Tahu ya? Nah, Hambal pun seperti itu semuanya. Cuma yang beda itu adalah apakah dihukumnya, dibunuhnya karena dia emang ini hukumannya, apakah karena memang dia telah meninggalkan agamanya. Taib. Fadilah sholat, keutamaan sholat banyak. Di sini disebutkan ada 5 karomat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man hafadhu alaiha ala sholatil maktubah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan diberikan 5 keutamaan. Pertama, yarfa'u anhu dhaikil ais. Diangkat segala kesempitan hidupnya. Kelima, diangkat adab kuburnya. Yang kedua, afwan. Ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminih. Nanti di akhirat akan diberikan catatan amalnya dari tangan kanan. Jadi orang-orang iman, orang soleh diberikan catatan amal dari tangan kanan. Tetapi orang-orang salah, orang-orang dolim yang suka maksiat dan meninggalkan sholat diberikan catatan amalannya dari belakang punggung, waro al-dhahri. Ya, di surah Al-Insyiqaq disebutkan di situ. Ya. Kemudian keempat, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatif, seperti barq itu kilatan. Ya, kita tahu ya, jembatan Shiratal Mustaqim itu kecil. Dikatakan seperti helaian rambut. Kita sulit mungkin ya. Di dunia aja sulit. Jangankan helaian rambut, bambu pun sulit. Tapi nanti orang-orang yang sholat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melewatinya. Dan yang kelima, dia bisa masuk surga tanpa hisab. Ada 5 perkara nih, 5 keutamaan. Tentunya jika sholatnya khasyi'in, khusyuk, kita akan mendapatkan 5 keutamaan ini. Tapi kalau misalkan sholat kita masih suka males-malesan, ya, masih suka leha-leha, wallahu alam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keutamaan ini dan balasan yang baik ini. Ya. Wa man tahawana biha aqabahu bi khamsi asyarati uqubah. Barang siapa yang meremehkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 15 balasan. 15 loh, enggak nanggung-nanggung. Khamsun fid dunya. 5 balasan ini nanti di dunia. Wa salasun indal maut, dan 3 ketika sakaratul maut. Wa salasun fil qabr, dan 3 ketika di dalam kubur. Wa salasun inda khurujihi minal qabr, dan 3 ketika dia dibangkitkan dari kubur. Ya. Ini ada 15. Ya. 5 ketika di dunia, 3 ketika sakaratul maut, 3 ketika di alam kubur, dan 3 lagi ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang di dunia, balasannya ketika dia meninggalkan sholat, pertama yanzi'ul barakah min umrihi, dicabut keberkahan umurnya. Kita ini selalu mengharapkan keberkahan umur, keberkahan rezeki. Walaupun umur kita pendek, semoga umur kita ini dikenang oleh orang-orang setelah kita. Ini salah satu keberkahan umur tuh. Ulama-ulama zaman dahulu tuh umurnya gak ada yang panjang. Tetapi namanya harum sampai zaman sekarang. Imam Nawawi. Ya. Kapan beliau meninggal? Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Tetapi namanya masih dikenal. Ini salah satu keberkahan umur. Setidaknya kita pun, kalaupun tidak dikenal oleh orang banyak, setidaknya keluarga kita tetap mengenang kita walaupun kita sudah meninggal. Ini salah satu ciri keberkahan umur. Wasani yumhi sima'is sholihin min wajhihi. Ya. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat ini balasannya di dunia itu dihapus kesolehan dari mukanya. Jadi kelihatan lah sebenarnya orang ini rajin sholat apa enggak rajin sholat dari mukanya. Ya, kelihatan. Ada yang lagi viral tuh, seorang pemilik pondok pesantren untuk yatim dan duafa, ya, tetapi ternyata
dia termasuk kaum Sodom, LGBT. Kelihatan, ya. Jalannya letoy, tangannya letoy, serang kiai, udah kelihatan. Ternyata hampir semua santri udah pernah disodomi oleh dia. Bahkan ada satu santri yang sampai busuk, ya, sampai busuk loh, karena sering disodomin. Ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih. Segala amal yang dia lakukan di dunia itu tidak Allah berikan pahala, tertolak kalau dia tidak sholat. Keempat, la yarfa'u lahu du'a ila sama. Doanya pun tidak diangkat ke langit. Ya. Dan kelima, laisa lahu haddun fid du'ai sholihin. Percuma dia minta doa sama orang-orang soleh pun tidak akan dikabulkan. Banyak dari kepercayaan kita tawasul dengan orang-orang soleh, minta doa sama orang soleh, tapi dia nggak pernah sholat. Kan salah satu kan gitu kan alasannya. Kenapa kita minta doa ngumpulin orang banyak? Ya, doa kita belum tentu dikabulkan karena kita orang kotor, orang maksiat. Sama aja kalau kita nggak sholat lah. Ya, sempet di pondok saya dulu ya, beberapa kali ada orang datang. Kalau datangnya dari Serang sih nggak jadi masalah ya. Saya wajarin gitu ya. Ada tiba-tiba orang datang dari Surabaya. Masya Allah, saya juga kaget. Tiba-tiba datang dari Surabaya. Tahu dari mana? Pernah lihat postingan katanya. Gara-gara postingan doang. Datang dari Surabaya ke Serang. Minta apa? Minta doa doang. Iya, minta doa doang. Saya punya masalah dengan si Fulan. Sebutin namanya Fulan. Utang piutang, tolong doain dong supaya dia bayar utang. Sulit kata saya. Datang dari Surabaya, subhanallah. Ya. Nah ini, gitu. Percuma kalau kita nggak sholat. Saya tanya bapaknya sholat nggak? Ibadah nggak? Sering sedekah nggak? Ya. Sering kajian nggak? Ya, itu sulit. Ya. Apalagi dengan hal-hal seperti itu. Ya. Punya utang piutang sama orang lain. Nah, kita yang suruh mendoakan supaya orang bayar utang. Kita nggak kenal enggak, ya. Kenal juga enggak sama orangnya. Ya. Kemudian, adapun balasan ketika syakaratul maut bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, pertama, yamutu dalilan. Ya. Matinya secara hina. Sakaratnya susah. Ya. Ada orang meninggalkan tiba-tiba meninggal. Atau sakarat tapi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, enggak lama-lama. Ada beberapa orang yang sakaratnya berhari-hari. Ini bisa jadi ada salah amalan yang dia lakukan. Ya. 3 minggu yang lalu bibi kami meninggal. Dan semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Ya, dia meninggal karena sakit perut, kemudian berkeringat, dan meninggal ketika setelah minum meninggal. Jadi ya, kami rasakan ya terlalu cepat, tiba-tiba juga sakit perut, berkeringat, kemudian minum meninggal. Ya. Nah, tapi semoga kita nanti diwafatkan dalam keadaan yang lebih baik, yaitu dalam keadaan beribadah. Semoga kita lagi sujud, Allah cabut nyawa kita. Semoga kita lagi baca Quran, Allah cabut nyawa kita. Semoga karena kita sering kajian, ya nggak apa-apa. Semoga Allah cabut nyawa kita ketika lagi dalam kajian. Itu lebih afdol daripada harus meninggal tetapi tersiksa terlebih dahulu karena dosa-dosa yang dilakukan. Kedua, yamutu ja'ian, mati dalam keadaan lapar. Ya, sakaratnya dalam keadaan lapar. Atau ketiga, yamutu atsyanan, ya, wafatnya, sakaratnya dalam keadaan kehausan, kering bibirnya. Ya. Dikasih minum pun nggak minum. Untuk mengucapkan kalimat syahadat itu susah, saking kering bibir dan tenggorokannya. Kemudian adapun balasan dia di alam kuburnya bagi orang yang meninggalkan salat ini adalah pertama yudiku alaihi qabrahu. Ya.
Nanti dalam kubur disempitkan kuburannya. Dalam satu hadis katakan orang soleh ketika dalam kubur, itu kuburan itu kan ya, mungkin bapak-bapak udah pernah lihat bagaimana sih kubur itu bentuknya. Segini doang, sudah masih segini doang, kita diselipin di pojokan kan, sempit, miring lagi. Tapi bagi orang yang soleh itu nanti akan menjadi luas. Ya, orang yang salah, subhanallah, sulit, gelap. Naudzubillahi min dzalik. Kedua, di dalam kuburnya, di alam kuburnya akan diberikan dengan api. Ala jumari lailan wa naharon, dibakar dalam alam kuburnya. Jadi sebelum ngicipin api neraka, dia sudah mengicipi api alam kubur, alam barzah. Dan ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi thu'ban ismuhu sajja' aqra' ainaihi min narin wa adfarin. Dan ada yang menghukum selain malaikat, orang-orang yang meninggalkan sholat nih. Apa? Sajja namanya. Sajja itu ular. Ular ya. Dan di mana ainahu min nar, matanya ini merah. Matanya merah. Dan dia akan menghukum orang-orang yang nggak sholat di alam kubur. Dan dia akan mengatakan sajak nih, amaroni Rabbi an adribaka ala tadyi'is sholati subh ila tulu'i syams. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menghukummu karena engkau telah meninggalkan sholat lima waktu. Ya. Adapun yang balasan-balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat, ketika dia dibangkitkan dalam kubur, pertama syiddatul hisabnya sulit. Ini kan 5 di dunia, 3 di sakaratul maut tadi, ketika di alam kubur, ketiga lagi hari kiamat, ketika dibangkitkan dalam kubur. Pertama hisabnya sulit. Kalau meninggalkan sholat tadi yang kita bahas. Ya. Kalau sholatnya beres, maka amalan setelahnya itu beres, mudah. Tapi kalau sholatnya sulit, dihisabnya kurang, maka amalan lain belum tentu dihisab. Sudah. Ya, Allah nggak akan lihat amal-amalannya. Kedua, sakhtu Rabbi, mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terakhir, dukhulun nari, dia akan masuk neraka ketika hari kiamat ini. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain juga dikatakan orang yang meninggalkan sholat, ada berapa tuh tadi tuh? 5, 3, 3, 3, berarti 14. Yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat yang 15 akan dituliskan di mukanya, di wajahnya 3 kalimat. Kalau Dajjal kan ada tulisan kafaro ya. Orang-orang yang meninggalkan sholat nanti di akhiratnya ada 3 kalimat. 3 kalimat. Kalimat pertama, ya mudhi'a haqqillah. Ya. Tulisannya, ini orang yang meninggalkan hak Allah. Yang kedua, ya makhsusan bi ghadabillah. Yang kedua, ini orang dimurkai Allah di wajahnya. Dan yang ketiga, kama dhayya'ta fid dunya haqqallahi fa ais yauma min rahmatillah. Tulisan ais min rahmatillah. Orang yang enggak akan dapat rahmat Allah. 3 di wajahnya tulisan. Ya. Yang pertama, ini orang yang meninggalkan hak Allah. Kedua, ini orang khusus kena adab Allah, kena murka Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ada di sini tulisannya. Ya, di wajahnya nanti di hari kiamat. Ya. Masih banyak ya. Hadis-hadis ataupun bab-bab lain dalam meninggalkan sholat. Kenapa sih Imam Dahabi ini
memperluas bahasan sholat, tidak seperti dosa-dosa sebelumnya atau dosa-dosa setelahnya nanti. Itu singkat saja, sebutkan dosanya, bagaimana dosanya, apa saja hukumannya. Tapi sholat Imam Dhahabi sangat rinci dari awal sampai akhir. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan-pembahasan setelahnya, ya, karena ini hal yang penting. Mungkin kita menganggapnya ya kita udah tiap hari sholat, merasa aman. Ya. Siapa tahu dengan kita mempelajari dosa-dosa besar meninggalkan sholat, kita bisa mengambil hikmahnya agar sholat kita lebih khusyuk lagi nanti. Agar kita bisa lebih meresapi sholat kita lagi supaya lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar bahwa meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar, walaupun di kodok pun masih mendapatkan dampaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita keistiqomahan dalam menjaga haknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menjaga haknya di dunia, Allah pun menjaga kita nanti di hari kiamat nanti. Baik, kiat-kiat supaya anak kita rajin sholat. Kiat-kiatnya sebenarnya itu sebelum kita menikah, bahkan ketika istri kita hamil, itu sudah harus menyiapkan agar anak kita tuh rajin sholat. Ya, pertama dari kitanya dulu. Kedua, sering contohkan kepada anak-anak kita. Ketiga, doakan. Ini kalau anaknya masih kecil ya. Dan itu mudah tuh kalau masih kecil tuh. Karena anak kecil tuh sifatnya ngikut aja sama orang tuanya. Ada fase. Ya. Ada 3 fase. Yang dikatakan bahwa kita mendidik anak itu cuma 7 tahun doang. Ya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kita ngedidik anak kita tuh segitu. 7 tahun pertama, ya, anak itu akan mengikuti sesuai dengan orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Makanya perhatikan anak-anak SD dan anak kecil. Ketika dia ngobrol sama temennya, pasti akan, oh bapak saya ngomong kayak gini, oh mama saya ngomong kayak gini. Karena memang fasenya 7 tahun pertama ini dia akan mengikuti apa kata orang tua. 7 tahun kedua dia akan mengikuti apa kata guru. Maka perhatian bapak-bapak sekalian. Ketika udah 7 tahun kedua nih, udah mulai sekolah, apalagi sekolah masih SD sampai SMP, pasti mengatakan apa kata guru. Guru saya ngomong kayak gini. Guru ngomong gini, guru ngomong seperti ini. Udah enggak ngikutin apa kata orang tua. Nah, di sini pentingnya peran orang tua dengan guru nanti. Orang tua sama guru harus sinkron. Misi dan visinya harus sama. Jangan nanti orang tua misi seperti ini, guru visinya seperti ini. Ya. 7 tahun ketiga, anak akan mengikuti apa kata temannya. Makanya umur anak-anak SMA, remaja, sampai umur 21 tahun itu pasti terpengaruh dengan teman-temannya. Si fulan punya ini, si fulan punya ini. Ya, apalagi anak SMA, si fulan punya motor, saya nggak punya motor. Di sinilah peran orang tua bagaimana ya, koordinasi dengan teman-temannya. Pilihkan teman-temannya yang soleh, yang baik, jangan dibebaskan. Nanti setelahnya 7 tahun keempat sampai umur 40 tahun dia akan mengikuti apa kata saya. Apa kata saya? Ini udah fitrah yang manusia seperti itu. Maka penting didikan 7 tahun 1, 2, 3 ini supaya ketika nanti dia di umur 7 tahun keempat apa kata saya, dia sudah memiliki ya prinsip bahwa saya itu ya kata saya harus sholat. Jadi dia sholat. Nah, baru nanti ketika sudah 40 tahun ke atas mulai itu dia balik lagi tuh. Apa kata Tuhan saya? Kalau Allah kasih dia hidayah. Apa kata Tuhan saya? Apa kata Allah? Terserah, mulai pasrah hidupnya. Mulai ikuti alurnya. Mulai ikuti jalurnya. Selama ini apa kata orang tua, apa kata guru, apa kata teman, apa kata saya? Setelah nanti apa kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sebagai orang tua ya tetap untuk mengarahkan. Ya. Ajak diskusi, ajak ngobrol. Ya. Pahamkan baik-baik dari hati ke hati. Kalau 7 tahun pertama, kedua, ketiga udah ada resepnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata guru berarti kita harus sinkron dengan gurunya. Apa kata teman berarti kita harus sinkron dengan teman-temannya.
Yang jadi masalah ketika anak itu sudah mulai mempunyai prinsip dia sendiri. Nah, kita sebagai orang tua ya, mulai lagi mendekatkan diri kepada anaknya. Ya, karena memang sulit kalau anak itu sudah dewasa. Ya, dia untuk punya prinsip sendiri, sudah punya pemikiran sendiri, sudah merasa bisa sendiri segala-galanya. Dan terkadang sudah merasa nggak butuh orang tua. Terkadang seperti itu tuh anak tuh, kalau udah merasa apa kata saya. Nah maka di sinilah perannya kedekatan orang tua dengan anaknya. Kalau anak itu jauh, ya, makin jauh. Nah, bagaimana kita pertama menghubungkan emosi kita dengan anak kita yang sudah dewasa nih. Ya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nabi juga ya, dakwah kepada pamannya, nggak langsung beriman tuh mereka tuh, ya, nggak langsung beriman. Dan semua orang Quraisy nggak langsung beriman. Satu-satunya sahabat yang langsung beriman itu adalah Abu Bakar sama Ali. Ya, dari perempuan Khadijah yang pertama kali masuk Islam tuh, nggak neko-neko. Nabi masuk Islam. Yang dari laki-laki Abu Bakar, dari anak kecil Ali bin Thalib. Ya. Sisanya itu nggak langsung masuk Islam, nentang dulu kebanyakannya. Apalagi Umar bin Khattab. Bahkan paman-pamannya Hamzah, Al-Abbas nggak langsung masuk Islam, nentang dulu. Tapi Nabi selalu menjaga hubungan baiknya, menjaga bagaimana memahami mereka. Dan insya Allah, ya, insya Allah dengan kita tetap berusaha untuk mendekatkan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu saat insya Allah Allah akan berikan mereka hidayah insya Allah. Yang jelas kita jangan berputus asa. Satu prinsipnya, ngajak orang baik itu apalagi kepada anak kita. Satu prinsipnya, dia ikut kita sholat atau kita nanti sampai kita disolatin. Udah, sampai dia benar-benar sholat atau sampai kita disolatin. Di situ baru tuh gugur tuh kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah disolatin, selama kita belum disolatin, kita tetap untuk mengajak anak kita untuk sholat. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan semua orang-orang yang kita cintai untuk selalu beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan keluarga kita dari api nerakanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dan keluarga kita, anak-anak kita semuanya keistiqomahan sampai masuk ke surganya. Amin rabbal alamin. Saya tutup ya. Tutup ya. Saya tutup dengan kafaran majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.